Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Pak Agung ini Islam atau Kristen, Pak? Iya, saya Islam, Mas, dan cuma memahami itu yang saya agak bingung. Itu cuma ku amat-amati, walaupun saya Islam, ku amat-amati kok semua bangsa-bangsa jin, bangsa takut sama ini kan gitu. Jadi Siapa? gimana? Takut sama ini siapa? Ini siapa? Ya sama Yesus Kristus gitu loh. Kok Iya dong. semua takut gitu. Karena dia adalah penyataan diri Allah yang nggak kelihatan itu. Dia itu adalah Allah yang satu di dalam Sang Bapa itu. Firman yang satu di dalam Bapa. Contoh ya Bang ya, kayak kalau saya analogikan, nggak ada satu orang pun yang mengenal Agatha tanpa pikiran Agatha ini yang menyatakannya lewat suara gitu. Kenapa? Badan saya ini nggak akan bisa bicara tanpa pikiran saya. Itulah kesatuan hakikat ilahi. Jadi semua apapun yang dikehendaki Sang Bapa itu dinyatakan melalui firman-Nya tadi, Yesus Kristus itu. Itu loh Bang. Iya, dalam kehidupan sehari-hari ya itulah, maksudnya kok amat-amati kok semua raja-raja jin, baik muslim, baik apa kok takut, entah kepanasan kan gitu. Jadi kan timbul kan gitu tanda tanya gitu. Ya, karena dia itu Allah, penyataan diri Allah yang nggak kelihatan. Tapi abang masih Islam? Ya saya Islam masih kan. Atau abang sudah mengetahui tentang Allah sendiri? Allah sendiri gimana, Kak? Iya, di dalam Islam Anda udah mengenal Allah Anda belum? Dalam Islam saya mencari mentok ya diri sendiri sih. Iya. Oke. Kalau kamu dalam Islam mengenali Allah, mentok kepada mengenali dirimu sendiri. Kira-kira kamu sudah mengenal dirimu belum? Saya saat zikiran pernah saya melihat wajah saya sendiri, pernah saya mentok saya itu. Wajah saya sendiri. Apa kamu mau bilang Allah adalah dirimu? Zikirnya Ya, depan kaca. itulah yang saya bingung, Kak. Cuma kan memang saya waktu itu zikiran, cuma saya nggak mau dibantu bangsa jin gitu loh. Aku nggak mau ada bangsa jin karena Al-Quran pun melarang kita berteman sama bangsa jin. Jadi saya Jin itu gini ya Bang ya. Jin itu adalah setan yang memanifestasikan dirinya melalui pikiran-pikiran keparnoan manusia. Mereka itu memang gitu. Mencobai menggodai manusia itu dengan sesuatu yang bisa ditiru gitu. Karena jin itu peniru. Setan itu peniru. Dia suka sekali meniru Allah. Karena setan atau jin atau apapun itu yang namanya ya, dia itu adalah sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia itu adalah makhluk terdekat dengan Allah. Makanya yang suka meniru itu adalah setan. Jadi wajar kalau kamu takut dengan sesuatu yang meniru-nirukan apapun yang ada di dunia ini. Yang pertama sekali, setan modifikasi itu adalah ular. Dia meniru seperti ular. Makanya supaya dia bisa berbicara dengan Adam dan Hawa, untuk mencobai Adam dan Hawa, dia lagi menyerupai ular. Gitu. Nah, di dalam zikir abang juga ketakutan kan? Roh peniru itu mengintimidasi Anda sehingga Anda mengira dia adalah Allah. Gitu nggak sih? nggak gitu sih. Yang saya tangkap setelah saya jumpa itu timbul kesadaran saya bahwa ini nanti yang akan menghadap ke sana gitu. Siapa yang menghadap kemana maksudnya? Yang itu yang goib jin tadi. saya ini gitu loh maksudnya, kesadaran apa? Jin tadi niru kamu, terus dia yang menghadap kepada Allah gitu. Ya, saya kan memang waktu itu mencari jati diri kan, dalam Islam kan ada kenalilah dirimu maka engkau akan kenal dengan kamu. Marifat, ya. Nah, itu mencari itu kan mudah loh awak. Hampir 3 bulan saya 4 bulan. Loh, Sensasinya apa itu? Kau menemukan dirimu. tunggu. Gimana? Kamu baru mencari dirimu 4 bulan, Pak. Saya udah tahunan, Pak. Terus kamu nggak nemu? Lah itu nemu dalam pandangan goib, saya dikasih penglihatan itu gitu loh, Kak. Saat Ya. kosong itu saya nggak sadar loh. Keluar itu awak kaget akhirnya kan
Iya, memang Iya, memang kan, level tertinggi kalau mau masuk makrifat itu akan jadinya majduk. Kebanyakan tuh gila. Nanti kamu akan menganggap dirimu itu adalah Allah. ya memang kalau kita bilang ini semua kita ini Allah itu ya kita dibilang wah kowe udah menduakan Allah kan gitu. Iya. Cuma ya kenyataannya mentok kita kan cuma itu sih bisa melihat sejati diri kita. Ya iyalah. Gitu. Kamu nggak akan Setelah bisa itu melihat kita Allah. cuma bisa melihat jim-jim itulah. Iya, memang betul. Itu yang dikatakan Yesus, tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Kecuali firman itu sendiri yang mengenalinya. Kenapa? Karena firman itu satu di dalam Allah. Yesus Kristus itu. Jadi kalau kamu mau mengenali dirimu, coba lihatlah Yesus. Seperti apakah hidupnya Yesus? Seperti apakah Yesus itu inkarnasi menjadi manusia? Sebenarnya kalau kamu mau mengenali dirimu, ya kenali Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia sudah menjadi seperti manusia. Dia yang sebelumnya Allah, dia menjadi manusia. Jadi kalau Bapak mau mencari jati dirimu seperti Yesus, itulah kodrat atau hakikat atau fitrah manusia sebenarnya diciptakan. Taat sampai mati. Karena fitrahnya manusia itu memang diciptakan taat kepada Allah, hanya bertuhankan Allah supaya tidak syirik kan gitu. Tetapi ya Ibrani 9 ayat 27, silakan Pak Prof dibacakan aja. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan Bukan itu. Ayat yang mana? Kristus telah menjadi manusia, maka kamu yang jadi manusia harus menjadi sama seperti Kristus. Apa tadi tak? Ya. Kristus telah menjadi sama seperti kita dan kita harus menjadi sama seperti Kristus Yesus. Kan dia sudah mengambil rupa manusia. Saya lupa ini, tetapi ada. Aku pernah catat juga. Setelah kisah para rasul itu. Ayat. Yohanes 1 1 Yohanes 2 ayat 6 kayaknya. Coba baca. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba baca yang benar. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Roma 8 ayat 29. Coba bacalah. Bentar ya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau Bapak mau mencari jati dirimu, kenapa saya bilang Kristus itu adalah rancangan semula Adam diciptakan. Tadi sama kayak pertanyaan di awal. Kejadian 1:26. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa rupa Allah itu? Di situ dikatakan salah satu dari kita. Betul nggak? Ya. Salah satu dari kita. Ada di Kejadian 3 ayat 22. Ya. 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, di dalam ketritunggalan, dalam Allah yang Esa itu ada firman. Kita itu meniru firman. Makanya yang turun ke dunia adalah sang firman. Nah, kenapa sang firman itu menjadi manusia? Agar dia menunjukkan bagaimana jadi manusia yang benar. Maka suri tauladannya orang Kristen itu adalah Yesus. Kemanusiaan Yesus itulah. Gitu. Jadi kita juga harus hidup sama seperti Kristus. Dan demikian pula Kristus juga disebut sebagai Adam yang terakhir. Ayat hafal gak itu? Adam yang terakhir ya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Adam yang terakhir. Maka gambaran kita yang udah rusak sekarang ini karena Adam yang pertama, harah kita menjadi manusia baru menurut Adam yang terakhir. Itulah kenapa Kristus itu tidak akan bisa dicari-cari kesalahannya. Sampai-sampai orang tetangga sebelah harus membuat website mengatakan bahwa Tuhan Yesus kami ini
berbuat tidak senonoh, padahal nggak ada datanya seperti itu. Saking nggak ada kesalahannya. Nah, makanya semua orang di dunia yang ada ini harus hidup, kalau mau benar, harus hidup menurut Kristus. Seperti Kristus. Ya. Suri-suri tauladan yang lain itu suri tauladan palsu yang ujung-ujungnya hanya memuaskan selangkangan harta, tahta, dan farjaha. Yesus datang tidak mencari itu. Dia datang untuk melayani kita dan menyatakan dirinya. Dan yang paling penting adalah dia memulihkan kodrat semua umat manusia yang percaya kepada dia, termasuk Pak Agung juga. Jadi barang siapa yang mau dipulihkan kodratnya, kodrat kemanusiaannya, sebelum jatuh ke dalam dosa, sama seperti manusia yang sebelum jatuh ke dalam dosa, harus memberi diri untuk apa? Dibaptis. Setelah dibaptis, kita akan mendapat materai. Materai apa? Roh Kudus. Supaya apa dapat Roh Kudus? Supaya kita bisa hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan, karena tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Itu poinnya. Kenapa orang harus dibaptis dan kenapa orang harus hidup seperti Kristus. Siapa yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kita yang udah dibaptis ini, kita orang Kristen ini, orang percaya ini, kita juga hidupnya harus seperti Kristus, mengasihi ya. Salah satunya kita mungkin bisa mengasihi apa? Memberitahu nih yang benar begini Pak Agung, ya kan? Pak Agung kan bisa menilai ajaran mana yang ada nilainya sama yang nggak ada nilainya. Yang nggak ada nilainya itu adalah ajaran yang mengajarkan selangkangan, merampok, Membunuh. menghujat. Ya udah ya Kak, makasih atas penjelasannya. Mau turun dulu. Hah? Mau Udah. turun dulu. Mau aktivitas. Oh, iya. Silakan. Atasnya menghujat. Iya Bang Agung. Iya, cuma mau nanya Ya. tadi. Jadi abang kalau mau menemukan Allah di dalam dirimu, maka temukanlah dirimu itu di dalam Kristus. Jadi dia itu memang hidup untuk menjadi hamba yang melayani Allah. Gitu Pak. Bagaimana pendapat teman-teman TBJ tentang video tadi? Silahkan masukkan di kolom komentar. Baik, betul apa yang disampaikan oleh Agatha bahwa dulunya iblis adalah malaikat, tetapi karena kesombongan ia dan pengikutnya dibuang dari hadapan Allah. Mereka adalah pemberontak yang menentang Allah dan umatnya. Tetapi ingat, Allah lah yang punya kuasa atas segala sesuatu. Bahkan kita sebagai pengikut Kristus diberi kuasa atas iblis atau si jahat. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Seperti dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis adalah musuh kita. Oleh sebab itu, Allah memperlengkapi kita untuk melawan tipu daya mereka. Dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 17, kita diperintahkan untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan. Dan perlengkapan senjata Allah itu adalah ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, menggunakan perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat, dan menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap berdoa setiap waktu di dalam roh. Tetap semangat, ingat bahwa kita tidak berjalan sendiri. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.